Halo sobat MTL Lele, kembali lagi kita ketemu di channel YouTube kesayangan kita, MTL Lele Channel. Oh ya, yang udah mampir dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk melihat video-video berikutnya yang akan kami bahas mengenai seputar lele dan sekitarnya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan limbah kolam ikan lele untuk tanam kangkung organik. Pada saat kita budidaya lele, tentu aja kita sering menemui hal-hal yang bersifat limbah. Limbah itu berasal dari tentunya air kolam kita yang berasal dari kotoran ikan maupun sisa-sisa makanan, ataupun dari faktor eksternal atau lingkungan, yaitu dari perubahan suhu maupun dari hama atau dari kolam yang belum dibersihkan pada budidaya sebelumnya yang belum maksimal. Jadi limbah-limbah ini terutama air kolam akan kita manfaatkan untuk tanaman kangkung. Ya, langkah yang dilakukan untuk pemanfaatan ini tentu aja kita harus mempunyai air kolam dan tanaman kangkungnya, karena pada kolam ikan lele yang sudah keruh seperti pada video kali ini sebenarnya harus cepat ganti air, dan airnya itu jika tidak dimanfaatkan akan sayang sekali ya sobat. Makanya pada kali ini kita ada tanaman kangkung yang tentu saja sudah kita siapkan untuk memanfaatkan air kolam ikan lele ini. Ciri-cirinya yang udah mengandung banyak amoniak dan itu sangat sangat merugikan kita sebagai budidaya lele jika tidak mengganti atau membuang. Kalau membuang saja tentu saja masih kurang. Makanya kita manfaatkan aja, karena pada limbah air kolam lele ini akan merugikan pada saat budidaya kita karena mengandung racun. Racun itu yang sering kita sebut yaitu amoniak. Di situ dapat memberikan dampak negatif pada lele yang kita budidaya, dengan ciri-ciri lele menggantung, tidak nafsu makan, pertumbuhan melambat, lalu juga ada penyakit-penyakit yang timbul pada lele. Oleh karena itu sangat berbahaya untuk dibiarkan saja, maka kita harus cepat-cepat mengganti air kolam, terutama kolam terpal. Kolam tanah juga seperti itu, kolam beton juga, namun untuk kolam tanah lebih lama dalam waktu menggantinya karena banyak mikroorganisme baik di situ yang dapat menguraikan amoniak itu. Tentu saja di kolam terpal ini sangat cepat racun-racun yang akan tumbuh jika tidak segera dibersihkan. Oleh karena itu pada kali ini kita akan mengambil air kolamnya ini yang akan kita gunakan untuk memberikan pertumbuhan atau pupuk untuk tanaman kangkung. Oke, kita bawa aja ke lahan kangkungnya yang udah kita siapkan. Pada air kolam lele ini kenapa baik untuk kangkung, yaitu mengandung sebagian besar itu nitrogen dan fosfor, dan itu jika berlebihan juga sangat berbahaya untuk lele, namun untuk kangkung sangat baik. Untuk cara penyiramannya tentu saja sangat mudah jika lokasi dari budidaya dari tanam kangkung ini berdekatan atau bisa dialiri dari air kolam itu sangat mudah. Jadi tinggal saja dialirkan
air kolam itu ke lokasi tanam kangkung atau sayuran lainnya. Nah, untuk kali ini karena kolam lumayan jauh dari tanaman kangkung, maka kita bawa menggunakan ember lalu kita siramkan. Sebenarnya kalau kolamnya dekat sangat mudah, tinggal dialirkan ke lokasi kangkung ini yang akan dengan sendirinya diserap oleh kangkung. Kemudian cara penyiramannya ini bisa dilihat nanti dengan cara memasukkan kepada namanya pengocor itulah. Nah, yang dapat digunakan untuk memberikan penyiraman yang merata. Di sini dapat ditampilkan ini merupakan sebuah gulutan, sebutannya itu untuk menanam kangkung, dan di sini juga ada tanaman sawi sebenarnya yang masih belum tumbuh. Nah, ini juga akan diberikan penyiramannya. Langkah yang dilakukan itu memberikan pada alat ini ya, alat penyiram ini dengan adanya lubang kecil pada ujung keluarnya air supaya pada saat penyiraman dapat merata. Pemupukan ini dapat dilakukan setiap hari atau 1 hari sekali tergantung dari cuaca. Jika curah hujan tinggi maka kurangi dalam penyiramannya karena lokasinya sudah basah. Nah, seperti ini pada video kali ini kita dapat melihat bahwa tanaman-tanaman ini belum tumbuh ya sobat. Jadi dengan bantuan memanfaatkan air kolam, di sini tanaman ini, kangkung dan sawi ini yang masih benih ini juga dapat cepat dengan tumbuh. Lalu untuk keunggulan atau manfaat air kolam lele ini tentu saja sangat banyak dan sangat berguna untuk tanaman. Ya memang benar untuk lele itu sangat berbahaya karena mengandung racun, karena ada amoniak, sisa-sisa makanan dan kotoran ikan. Namun untuk tanaman kangkung sangat berguna. Manfaat yang yang terdapat pada air kolam lele ini dapat memberikan, karena terdapat fosfor dan nitrogen, terutama nitrogen dioksida dan nitrogen trioksida, maka manfaat dari untuk kangkung ini yaitu warna daun hijau, lalu segar, awet dan tidak mudah menguning. Tentu saja cepat panen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.